kalau aku nggak dapat pekerjaan, aku takut kalau aku harus berhenti, aku akan ketinggalan dengan teman-teman seangkatanku. Aku takut kalau misalnya kalau aku berhenti, aku bakalan tambah kacau, sedangkan mungkin pekerjaanku saat itu mungkin itu adalah hal yang terbaik buat Tuhan gitu. Pada saat itu aku ngerasa bahwasanya ketika kita manusia adalah kita nggak punya pilihan, apapun takdir yang Tuhan kasih ke kita ya udah kita jalani. Halo, di video kali ini aku ingin ngomongin soal career break atau mungkin gap year. Ada nggak sih mungkin teman-teman di sini yang mungkin lagi di fase ini, fase gap year atau mungkin fase career break atau apapun itu di usia 20-an? Mungkin kalau misal kita dengar masalah gap year itu lebih untuk kalau kita tuh nggak masuk kampus ya berarti kita mundur lagi gitu untuk mencoba lagi di tahun depan. Nah, tapi di sini aku ingin ambil career break, yaitu ya mungkin berhenti sejenak dalam dunia pekerjaan untuk pulih, untuk menenangkan diri, atau bahkan untuk mencari jati diri sebenarnya kita itu ingin karir yang seperti apa. Nah, di sini aku lagi ngalamin fase ini, yaitu fase career break. Jadi aku mungkin lulus di tahun 2022 dan aku sempat bekerja kurang lebih di 3 tahun. Kemudian aku memutuskan menikah dan aku ngambil career break ya sekitar 1 tahun. Kenapa sih aku mutusin buat career break? Karena di karir aku sebelumnya, aku bener-bener gak ngerasain kalau aku tuh enjoy di sana, entah itu dalam hal pekerjaannya, entah itu lingkungannya, entah itu mungkin rutinitas yang aku jalanin, aku tuh udah nggak ada rasa semangat untuk di sana. Dan aku yakin banget pasti di sebagian besar kalian bahwasanya fase dalam bekerja itu ya memang seperti itu, pasti ada fase jenuh, fase bosen, fase ingin loncat ke sana sini gitu. Tetapi kebanyakan dari orang lain itu kan akan lebih memilih untuk tetap bertahan. Nah, aku sempat mencoba untuk bertahan selama 1 tahun lagi, di mana waktu itu aku bekerja di perbankan dengan tuntutan yang menurut aku waktu itu sudah tidak masuk akal sama sekali dengan job desk yang sangat tidak sesuai dengan job desk aku sendiri. Double job di dalam dunia pekerjaan apalagi di Indonesia itu sangat wajar dan aku pun juga tidak bermasalah saat itu. Tetapi waktu itu aku bener-bener tubuh aku tuh udah ngerasa atau udah memanggil kalau ini tuh waktu kamu buat loncat gitu. Kalau misal kamu nggak berani untuk ambil resiko sekarang, ya udah kamu tuh bisa stuck di situ dalam jangka waktu lama. Sedangkan di situ aku udah nggak bisa ngelihat gitu loh, apakah ketika nanti 10 tahun aku ke depan dan aku mungkin posisi atau mungkin karir ke depannya aku akan menjadi seperti ini atau apapun itu, aku udah nggak ngerasain yang namanya enjoy di sana gitu loh. Untuk naik pangkat pun juga aku udah nggak ngerasa bahwasanya setelah aku dari posisi ini aku pengen menjadi itu udah nggak ada sama sekali. Atau mungkin di posisi tertinggi manajer aku tuh udah nggak ada ketertarikan di sana gitu loh. Jadi waktu itu yang aku pikirkan ya kalau misalnya aku memang sudah tidak mau di sana, selain bekerja hanya untuk gaji, aku tuh ingin jadi apa sih gitu. Dan aku yakin banget di sini mungkin juga mungkin ada beberapa orang yang nggak punya privilege seperti aku untuk berhenti gitu. Tetapi mungkin beruntungnya aku pada saat itu dan pada saat ini aku tuh bukan sandwich generation. Jadi kalaupun misal aku break, aku gagal, ya aku hanya bertanggung jawab untuk diriku dan mungkin ya mengecewakan orang tua, tetapi mungkin tidak terlalu berpengaruh sekali terhadap mereka seperti itu. Nah, karena waktu itu aku udah benar-benar ngerasain yang namanya burnout banget. Aku juga sempat ke psikolog sampai beberapa kali dan aku udah ngerasa ada pertolakan batin nih dengan pekerjaanku. Kemudian juga aku udah tahu nih aku tuh harus mutusin apa sih kalau karir break itu, karir apa sih yang ingin aku jalanin gitu. Meskipun waktu itu aku benar-benar perencanaannya tuh ya amburadul sebenarnya, iya atau enggak, dan waktu itu aku benar-benar tidak berani untuk mengambil keputusan itu. Aku takut kalau aku nggak dapat pekerjaan, aku takut kalau aku harus berhenti, aku akan ketinggalan dengan teman-teman seangkatanku. Aku takut kalau misalnya kalau aku berhenti, aku bakalan tambah kacau. Sedangkan mungkin
pekerjaanku saat itu, mungkin itu adalah hal yang terbaik buat Tuhan gitu. Pada saat itu aku ngerasa bahwasanya ketika kita manusia adalah kita nggak punya pilihan, apapun takdir yang Tuhan kasih ke kita ya udah kita jalanin aja. Sampai pada akhirnya ternyata aku pikir-pikir lagi, waktu itu ketakutanku tuh hanya satu, aku tuh takut aku tidak mendapatkan pekerjaan lagi, padahal Tuhan aja tuh udah memberikan rezeki ke kita gitu loh. Kalau kita kehilangan pekerjaan ya bukan berarti kita tuh kehilangan rezeki gitu kan. Penghasilan sama rezeki itu beda. Dan karena waktu itu pekerjaanku tuh memang mungkin abu-abu gitu ya dalam agama Islam. Jadi mungkin waktu itu pilihanku untuk mundur saat sekarang yang masih usia 20-an itu lebih baik dibanding aku bakalan mundur di usia 30-an yang mana mungkin aku udah punya anak, udah berkeluarga dan kebutuhan itu makin banyak. So ya, waktu itu aku sempet untuk sholat dan sebagainya. Kemudian juga aku tetap menenangkan diri. Apa sih ketakutan terbesarku? Ya ternyata hanya cuman itu. Aku takut tidak punya penghasilan atau pendapatan. Padahal ya aku tahu Tuhan itu nggak tidur, Tuhan itu baik banget terhadap hambanya, apalagi hamba yang selalu percaya bahwasanya Tuhan itu akan ganti sesuatu hal yang hilang menjadi sesuatu hal yang jauh lebih baik. Dan akhirnya aku pun memutuskan untuk resign dari pekerjaan pertamaku yang abu-abu itu. Di sini aku nggak akan ngejelasin karena aku tahu kalian itu pasti paham kalau abu-abu itu maksudnya apa. Aku di sini bukan yang agamis banget dan aku tidak akan memberikan ceramah atau apapun itu. Yang jelas bahwasanya aku tahu apa yang hatiku mau pada saat itu. Ternyata ketika bisa aku keluar, ketakutan itu makin ada, tetapi juga makin banyak aku belajar tentang kehidupan. Ternyata selama ini tuh aku kurang mengenal diri aku tidak tahu identitasku tuh mau apa, aku tidak tahu sebenarnya tuh hidupku tuh mau bawa kemana. Jadi tuh selama ini tuh aku hanya melakukan sesuatu untuk validasi orang lain, hanya untuk terlihat sukses di depan mata orang lain, tapi aku bukan melakukan sesuatu tuh untuk diriku sendiri gitu. Jadi ada hal yang ternyata baru aku sadarin setelah aku resign. Mungkin sebelum aku resign aku nggak bakalan untuk mencoba mengenali diri aku lebih dalam, padahal aku yakin banget dari diri kita itu perlu sesuatu untuk kita tuh tahu sebenarnya diri kita tuh mau kemana. Karena kita nggak bisa untuk bertumbuh kalau kita tuh nggak kenal sama diri kita, dan kita pun juga tidak dapat bertumbuh kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita. Maka dari itu setelah resign aku benar-benar meluangkan waktuku, aku benar-benar refreshing, aku benar-benar mencoba untuk mengenali diriku kembali. Aku tuh orangnya seperti apa, potensiku apa, kelebihan, kelemahan, apa yang aku suka, apa yang gak aku suka. Dan ternyata setelah resign pun aku juga benar-benar tahu ternyata selama ini tuh pikiranku yang sempit. Ternyata selama ini tuh aku hanya memandang rendah diriku, aku hanya memandang lemah diriku, aku hanya memandang ternyata potensiku tuh jauh lebih besar dibanding pandanganku terhadap diri aku sebelumnya. Ternyata dari karir break ini aku tuh jadi punya banyak kesempatan kalau aku tuh harus belajar lebih banyak dibanding sebelumnya. Aku harus lebih banyak untuk belajar di kehidupan yang sebenarnya, bukan hanya soal penghasilan, bukan hanya soal status, bukan hanya soal hal-hal material yang kita punya gitu, tapi benar-benar belajar tentang bagaimana sih hidup itu seharusnya dan apa sih yang seharusnya aku lakukan sebagai manusia. Dan ternyata hal ini tuh juga dipelopori dengan berbagai penyesalan yang aku lakukan di masa lalu. Aku yang nggak mungkin selalu memandang remeh potensiku, aku yang nggak berani untuk mencoba, dan bahkan aku nggak berani untuk bermimpi. Padahal Tuhan itu selalu memberikan pilihan dan kesempatan untuk hambanya, tetapi ternyata selama ini aku tuh tidak bisa melihat itu. Aku hanya selalu untuk pasrah menjalani, padahal Tuhan itu pengennya kita tuh berusaha.
Dan karena aku mungkin melewati fase career break ini, aku jadi tahu ternyata selama ini tuh banyak banget pilihan yang telah aku lewatkan, banyak banget kesempatan yang telah aku buang gitu aja karena aku takut untuk mengambil resiko, aku takut untuk mencoba hal baru, aku takut kalau aku tuh terlihat gagal, aku terlihat kalah, aku terlihat salah. Padahal menurut aku di usia sekarang 20-an kita tuh nggak apa-apa loh kelihatan kalah, gagal, salah, karena ya itu usia kita. Gimana menurut kamu?